Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran murai batu. Yang mana akan kita bahas adalah seputaran masalah dalam pembelian murai batu. Nah, jadi teman-teman sekalian harus memperhatikan saat membeli murai batu. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam beranggapan, ya. Yang mana kadang penjual sudah mengirimkan video dan kita beli tidak sesuai. Ya mungkin ada di beberapa tempat yang ataupun penjual jahat, ya. Kita katakan penjual jahat, kenapa? Ya karena mungkin videonya beda, yang dikasih lain lagi gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan video. Ya ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kita kirimkan videonya dan sudah dipantau burung tersebut sama halnya, gacornya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Tapi setelah sampai di rumah kita, kenapa kok tidak seperti pada saat kita pantau ataupun tidak seperti di video, ya. Kalau di video taruhlah mungkin sudah dipantau langsung, tapi setelah di rumah kita berbeda ya dengan aslinya yang awalnya tadi. Nah, jadi hal tersebut bisa dikarenakan beberapa faktor. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yang paling fatal ini ya. Kebetulan ini ada kejadian yang langsung kita alami. Jadi kejadian ini sekitar beberapa minggu lalu ya, belum sampai sebulan mungkin. Udah sebulanan ya. Nah, dulu beliau membeli murai batu di sini, tetapi dalam keadaan bagus ya, pada saat dipantau sesuai, gacor, aktif, lincah ya. Nah, setelah di rumah beliau burung tersebut stres dan sampai akhirnya dia mengembalikan itu masih keadaan stres. Nah, sekarang kondisinya sudah mulai membaik dan ini video yang dikirimkan beliau pada saat murai tersebut kondisi stres. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat murai batu ini stres. Yang pertama bisa dikarenakan karena pergantian tempat atau wilayah tadi ya. Nah, kemudian bisa juga karena seperti yang di video ini, dia di kandang baru ya. Nah, yang mana mungkin dia terbiasa satu kandang, setelah pindah kandang dia malah stres. Nah, itu dan sering terjadi ya, tidak 1-2 burung. Nah, makanya dari kecil itu harus dibiasakan pindah kandang, gonta-ganti kandang, dan diajarkan mandi di dalam keramba. Ya, fungsinya tadi untuk itu, supaya si murai batu ini terbiasa pada saat pindah tempat ataupun pindah lokasi. Dan juga meletakkan murai batu itu jangan di situ-situ saja, tapi dipindah-pindah. Kadang di sebelah sisi kiri rumah, atau kadang di kanan rumah, atau di dalam rumah, di belakang rumah. Ya, jadi dia menguasai wilayah tersebut. Nah, ini kata beliau kalau dipindah kandang kota kondisinya lumayan agak anteng. Ya, tapi cuman masih stres. Kita bisa lihat di sini dari kondisi burungnya ya. Diam, matung, nah itu menandakan murai batu stres. Tapi kalau murai batu yang aktif, gacor, sehat maksudnya ya, yaitu dia gacor, aktif, gerak, nah itulah yang dikatakan tidak stres. Tapi kalau ini stres ya, bisa kita lihat kepala, kaki, badannya tidak ada bergerak sedikit pun, seperti patung. Itulah tadi yang dinamakan murai batu matung, itu murai batu stres. Nah, jadi langkah apa yang harus kita ambil ya? Sebenarnya banyak. Kita bisa kerodong, kasih makan yang enak, dan membiasakan. Tapi lama-lama nanti terbiasa. Nah, setelah itu burung ini kembali ke rumah. Dan inilah dia. Si burungnya gacor, aktif, dan fighter malahan. Ini saya taruh di kandang besar. Bukan di kandang dia waktu kecil. Ini kandang murai batu ya, ukuran yang nomor 3 kalau nggak salah saya, apa nomor 2 ini. Tapi kondisinya aman ya, aman dan tentram. Jadi yang biasanya mungkin pada saat rotolnya ditaruh kandang besi sampai dewasa.
Setelah pindah kandang, si murai batu kaget, kok ini tempatnya lain, ya. Nah, sebenarnya apa? Setelah saya telusuri, murai batu tersebut masalahnya bukan dari pindah kandang saja, tapi dikarenakan si murai batu tersebut dibawa dalam keadaan lagi ganti bulu, ya. Pada saat itu diambil umur 4 bulanan. Jadi di saat umur 4 bulan dari netas itu, si murai batu biasanya lagi ganti bulu, ya. Pergantian bulu trotol ke bulu dewasa. Itulah yang menyebabkan si murai batu tersebut jadi stres. Karena apa? Saat itu juga dibawa pakai kotak kecil. Jadi mungkin pada saat di perjalanannya juga lumayan. Si burung ini memberontak, ya. Jadi terkenalah bulu-bulu barunya ke kotak tadi sehingga menimbulkan rasa sakit, dan rasa sakit itulah yang membuat stres si murai batu tersebut. Nah, sekarang alhamdulillah si murai batunya malah sehat, ya, dan gacor, karena setelah dibawa lagi ke sini itu kondisinya saya lihat sudah biasa aja, ya. Karena mungkin yang punya tadi sudah nggak sabaran, mungkin sudah kecewa lah gitu jatuhnya. Padahal kondisi murai batu tersebut sudah mulai membaik dan sudah biasa lagi. Nah, jadi itulah tadi teman-teman, bahwasanya beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembelian murai batu. Yang namanya kita beli barang hidup, yang mana kita beli seekor murai batu yang mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda, maka kita jangan terkejut pada saat membeli kadang tidak sesuai. Ya, itu semua mungkin karena keadaan dan kondisi. Jadi pada saat membeli, kalau bisa belilah kondisi yang siap ataupun yang tidak dalam kondisi ganti bulu, tidak dalam kondisi stres dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mau beli trotol yang aman ya umur 2 bulan. Kalau 4 bulan itu rawan di perjalanan. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.